Halo teman-teman semuanya, nama saya Dilan Fatih Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perpajakan, teman-teman. Nah, materi yang akan kita fokuskan kali ini adalah PPh satu untuk pegawai tetap. Nah, PPh satu itu apa sih? Jadi PPh satu itu simpelnya adalah pajak penghasilan untuk orang pribadi atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan mereka di dalam negeri ini, teman-teman. Nah, di sini ada tarif-tarif pemotongan untuk PPh satu. Tarif-tarif PPh satu ini bersifat progresif dan juga dia semisal kena tarif 25%. Dia itu akan kena tarif berlapis-lapis 5%, 15%-nya, dan 25%. Nah, di sini untuk penghasilan kena pajaknya atau PKP yang dari 0 sampai 60 juta, dia tarif pajaknya itu dikenakan 5%. 60 juta sampai 250 juta, dia kena tarif pajak 15%. 250 juta sampai 500 juta, dia kena tarif pajak 25%. Habis itu, 500 juta sampai 5 miliar, dia kena tarif pajak 30%. 5 miliar ke atas, dia dikenakan tarif pajak 35%. Jadi makin tinggi penghasilannya, makin tinggi juga pajaknya. Selanjutnya ada singkatan-singkatan untuk perhitungan nanti kita teman-teman. Nah, ada pertama itu TER. TER itu adalah tarif efektif rata-rata. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. TK itu tidak kawin. K itu sudah kawin. K/I itu kawin dengan penghasilan istri yang digabung dengan suami. TK/0 itu dia belum kawin dan nol tanggungan. K/0 dia itu sudah kawin, satu tanggungan. Satu tanggungan di sini dia termasuk dengan istri ya teman-teman. K/3 dia kawin dengan tiga tanggungan. Nah, di sini ada tarif efektif rata-rata. Jadi tarif efektif rata-ratanya itu dibagi menjadi dua. Ada yang bulanan dan ada juga yang harian. Nah, yang bulanan dia dibagi menjadi tiga lagi nih. Ter A, ter B, dan ter C. Nah, untuk yang ter A, PTKP-nya itu untuk yang tidak kawin dan nol tanggungan, dia PTKP-nya 54 juta. Lalu, untuk yang tidak kawin dengan satu tanggungan, dan juga untuk yang kawin nol tanggungan, dia PTKP-nya 58,5 juta. Jadi, setiap nambah satu tanggungan dan kawin, dia akan ditambah PTKP-nya itu sebesar 4,5 juta. Terbaik, kita lihat di sini. PTKP-nya dia tidak kawin dengan dua tanggungan, nambah ya dari yang ter A ini, nambah satu tanggungannya, dia nambah tuh jadinya dari 58,5 juta nambah 4,5 juta menjadi 63 juta PTKP-nya. Begitu juga dengan yang tidak kawin dengan tiga tanggungan dan kawin dengan dua tanggungan. Dia menambah 4,5 juta dari tidak kena tidak kawin dengan dua tanggungan dan kawin satu tanggungan. Dari 63 juta menjadi 67,5 juta. Nah, yang terakhir ter C itu dia dengan kawin dan punya tiga tanggungan. PTKP-nya 7,72 juta. Nah, lalu kita lihat sebelah kanan ada tarif efektif harian. Tarif efektif harian itu dikhususkan untuk pekerja-pekerja yang dibayar itu dia harian dengan upah. Biasanya dia itu borongan. Jadi dia kalau yang sebelah kiri yang tarif efektif bulanan ini untuk pekerja-pekerja yang penghasilannya dibayar bulanan. Nah, yang untuk sebelah kanan yang tarif efektif harian dia untuk pekerja-pekerja yang dibayar harian. Di sini perhitungannya kalau semisal penghasilan bruto hariannya itu di bawah 450.000, dia terhariannya itu 0% teman-teman, nggak dikenakan. Nah, sedangkan yang penghasilan bruto hariannya itu di atas 450.000 sampai 2,5 juta, dia terhariannya itu kena 0,5%. Nah, selanjutnya ini adalah tabel tarif efektif rata-rata PPh 21 bulanan untuk ter A. Jadi untuk ter A itu dia dimulai dari 5,4 juta lapisannya sampai dengan
1,4 miliar dengan persentasenya sebagai berikut nih. 0%, 0,25%, 0,50%, sampai yang paling gede itu ntar kena 34%. Nah, yang ini untuk yang ter B. Kalau yang ter B dia dimulai dari penghasilan brutonya 6,2 juta dan sampai paling besarnya itu lebih dari 1,405 1 miliar 405 juta. Dengan tarifnya masih sama 34%. Nah, ini untuk yang C. Yang C dia dimulainya untuk lapisan brutonya itu dari 6,6 juta dan yang paling tinggi itu ada di atas 1 1 miliar 419 juta dengan tarif yang sama ya teman-teman 34%. Nah, di sini ada contoh dari soal dan ada perhitungannya di sini. Jadi ada Tuan R. Dia itu bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan itu 10 juta. Dan ada iuran pensiun yang dia bayar tiap bulan itu 100 juta per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. Kalau menikah dan tidak memiliki tanggungan itu berarti K/0 dengan satu istri ya teman-teman. Nah, di sini untuk perhitungannya. Gaji 10 juta, biaya jabatan. Jadi di setiap apa namanya penghasilan gaji yang kita terima bulanan itu akan ada biaya jabatan sebesar 5% teman-teman. Jadi 5% itu didapat dari dikali dari gaji bruto si pekerjanya itu. Di sini 5% dikali 10 juta 500 ribu biaya jabatannya. Terus dikurangin iuran pensiun 100 ribu. Nah, hasilnya itu menjadi penghasilan neto sebulan teman-teman. Penghasilan netonya itu 9,4 juta. Nah, penghasilan neto setahun ini kita kalikan dengan 12 teman-teman. Karena yang 9,4 juta ini kan dia masih sebulan nih. Kalau dikali setahun kan harus dikali 12. Jadi setelah dikali 12 ada 112 juta 800 ribu. Nah, PKP setahunnya kenapa 58,5 juta? Nah, kita lihat dari data yang ini nih, teman-teman. K/0. Dia kawin dengan nol tanggungan. Nah, kita lihat ke belakang. Nah, di sini. Untuk kawin dan nol tanggungan, bisa dilihat berapa ininya, PTKP-nya, teman-teman. Ya, 58,5 juta. Jadi, 58,5 juta itu kita taruh di perhitungannya nanti. Ini kita lanjut. Kurangin tuh penghasilan neto untuk sebulannya. 112,800.000 dikurang 58,500.000. Nah, maka penghasilan kena pajak untuk setahunnya itu ada di angka 54,300.000. Nah, PPh satu terutang. Ini 5% dari mana teman-teman? Kita lihat lagi ke belakang. Tadi angkanya 54 juta ya. 54 juta, 5%. Nah, di sini tarif pemotongan untuk 54 juta, 5% adalah masih dalam range sampai dengan 60 juta ya teman-teman. Jadi dia masih kena tarif pajaknya itu 5%. Makanya kita tadi ditaruh 5% dikali 54,500.000. Ya, kita lanjut lagi. Ya, di sini ya. Kita kali, maka hasilnya PPh satu terutang untuk satu tahunnya itu sebesar 2.715.000. Nah, kalau kita mau cari PPh terutang untuk per bulannya, kita tinggal bagi 12. 2.715.000 dibagi 12, dapatlah hasil per bulannya itu 226.250 perak. Jadi, PPh terutang Tuan R untuk sebulan adalah 226.250 perak. Oke, ini ada tabel-tabelnya. Jadi, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Penghasilan per bulannya itu 10 juta, PPh setahunnya tadi
2.715.000. Existing itu adalah PPh terutang yang sebelumnya kita hitung. Nah, di sini ada perhitungan bulanan dengan tarif efektif. Kita lihat Januari sampai November itu dia kena 2%. Dari mana 2%-nya, teman-teman? Coba kita lihat di sini. Dia penghasilan per bulannya yang bruto itu kan 10 juta. Kita balik ke tabel belakang. Nah, di sini ya, bisa dilihat tadi kan Tuan R itu dia kenanya ter A ya. Nih kita lihat lagi. Tadi kan K/0, dia kawin dengan nol tunggal tanggungan. Maka dia masih masuknya ter A, teman-teman. Ini di sini. Ya, masih ter A dia. Oke, berarti kita pakai tarif-tarif yang di tabel untuk ter A. Nah, tadi penghasilan brutonya berapa? 10 juta. 10 juta ada di range mana nih? 10 juta ada di range tabel 9. Ini. Makanya dia tadi kenanya 2%. Ya, kita lanjut. Nah, makanya kenanya 2%. Dikali 10 juta, dia berarti sebulannya itu ada 200.000 dari Januari sampai November. Nah, untuk Desembernya gimana? Kita tinggal cari selisihnya aja, teman-teman. Dari Desember ini kan dia dari yang setahun itu 2,715.000 dikurangi sama 11 dikali 200.000. Ini 11-nya 11 bulan ya. Maka hasilnya akan mendapatkan 515.000. 515.000 ya. Nah, mungkin pembahasannya sampai sini saja, teman-teman. Kurang lebih begini cara perhitungan dari PPh satu. Jadi pertama kita harus mengetahui dulu nih PPh satu terutangnya untuk setahun dan untuk per bulannya itu berapa. Setelah itu kita baru ngitung yang namanya tarif efektif. Yang dimana Januari sampai November itu dia persentase atau proporsionalnya diambil dari tabel untuk ter A dan tergantung ya, pokoknya ter A, ter B, atau ter C. Nah, untuk yang Desember itu dia diambil dari PPh setahunnya dikurangi sama Januari sampai November itu berapa. Gitu, teman-teman. Terima kasih.